What's up guys, welcome to film asik-asik. Bagaimana kabar kalian? Masih suka pakai sabun? Bagus. Oke, kembali lagi saya akan mendongeng atau menceritakan alur film yang sangat amat gokil ya. Film yang menceritakan 6 psikopat gila dengan menguasai arena bermain menjadi arena pembantaian guys. Film yang dirilis tahun 2015 yang berjudul The Farmhouse Massacre. Dan semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Jadi tak usah berbacot dan berbasi-basi ria di awal, langsung saja ke alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan jurnalis yang bernama Quinn yang berkunjung ke rumah sakit jiwa untuk melakukan wawancara. Tentunya kepada kepala rumah sakit jiwa tersebut yang bernama Warden. Dan Warden ini memperkenalkan ya pasien yang sangat gila, bisa juga disebut juga narapidana yang sangat gila guys. Ya saya jelaskan karena mereka menghabisi korbannya dengan sadis, tentunya dengan bidang-bidang yang mereka sendiri-sendiri guys. Ya karena kejiwaan mereka itu terguncang atau gila gitulah. Pertama, seorang psikopat sadis, ia merupakan koki, tetapi dia ini menyajikan makanannya menggunakan organ-organ manusia kepada pelanggannya. Saya sebut saja Yogi. Keren nggak atau sadis menurut kalian guys? Kemudian dokter gigi, karena kewarasan yang di atas nalar, dokter ini menyembuhkan pasiennya dengan cara membunuhnya guys. Waras kan? Saya sebut saja Muge. Kemudian Warden memperkenalkan kembali seorang seniman yang keahliannya membuat kesenian dari kulit hewan yang sudah mati. Tetapi seniman ini menggunakan kulit manusia untuk media keseniannya. Gila kan? Lanjut, Selamat ini sebelumnya adalah seorang pegulat. Tetapi Selamat ini selalu membunuh korbannya atau lawannya di tempat tersebut atau di ring saat melakukan pertunjukan guys. Terakhir Misno ini mengakui dirinya sebagai nabi. Nabi gila mungkin lah ya. Dan terlihat pula Quinn yang sangat ketakutan saat melihat Misno, seperti ada sesuatu di masa lalunya ya guys. Lalu Warden pun membawa Quinn kembali ke ruangannya. Saat Quinn sudah berada di ruangan Warden, Quinn ini mendekati Warden dan menggodanya. Saat Warden lengah, Quinn langsung menghabisi Warden di tempat itu guys. Ya tujuannya untuk mengambil kunci yang terisi psikopat gila itu. Quinn juga menghabisi penjaga di sana dan Quinn juga mengeluarkan psikopat gila semuanya guys. Dan ternyata Quinn ini adalah seorang psikopat juga. Dia menyamar sebagai jurnalis hanya untuk sebagai kedok belaka guys, agar dia bisa masuk dan membebaskan 5 psikopat tersebut. Ternyata tujuan Quinn untuk menyelamatkan psikopat itu karena salah satu dari mereka adalah ayahnya guys. Scene berpindah, terlihat 2 orang polisi yang sedang mengidentifikasi korban pembunuhan. Dan anehnya korban tersebut dijahit di bagian mulut dan matanya guys. Scene berpindah di kafe dan terlihat mereka sedang melihat iklan atau acara gitu di TV tentang rumah hantu yang segera dibuka, dan juga menampilkan aksi-aksi yang seakan-akan nyata. Namun mereka semua tidak tertarik dengan hal tersebut. Hanya si Raslah yang penasaran dengan wahana tersebut. Karena paksaan dari Siras, mereka pun berangkat semua, juga untuk memperingati hari Halloween di malam itu. Dan di sisi lain, 6 psikopat itu juga ingin ikut serta untuk memperingati hari Halloween dengan cara-cara mereka dan juga mempersiapkan rencana untuk menguasai tempat tersebut. Pasti Anda semua itu tahu atau mengerti apa yang akan dilakukan 6 orang gila ini di tempat wahana tersebut guys. Lanjut. Dan diperlihatkan pria yang mengelola atau kepala dari wahana tersebut. Ia menyuruh rekan-rekannya untuk bersiap-siap dengan tugas masing-masing. Tiba-tiba ada seorang yang menggunakan pengeras suara di tempat tersebut. Mereka pun pergi untuk memeriksa. Ternyata yang menggunakan pengeras tersebut adalah Misno. Dan tiba-tiba Selamat datang dengan menyeret dan menghabisi mereka semua. Dan pada akhirnya wahana tersebut pun dikuasai oleh 6 psikopat gila ini guys. Terlihat 2 orang yang mendatangi wahana tersebut. Ia bernama Dave dan Bob. Namun mereka aneh dengan penjaga ya karena mukanya
belepotan darah gitu ya. Oh ya guys, Dave dan Bob ini adalah sebagai DJ ya untuk memeriahkan atau membuat pecah suasana di acara tersebut. Hingga waktunya tiba, wahana itu pun diserbu oleh orang-orang yang penasaran dengan apa isi wahana tersebut guys. Namun para pengunjung tidak aneh atau curiga gitu ya tentang pertunjukan yang disajikan. Ya mungkin karena di awal sudah diberitahu ya bahwa akan menyajikan adegan yang hampir sangat nyata. Juga di hari itu adalah hari malam Halloween. Lanjut, terlihat para pemuda tadi yang di kafe atau Shiraz CS sudah mengantri di loket tiket. Namun Basli tidak ingin ikut karena dirinya takut dan lebih memilih menunggu di mobil. Hingga Shiraz CS pun masuk ke wahana tersebut. Mereka masuk di sebuah ruangan ilusi dan suatu saat ada yang mendatangi untuk meminta pertolongan. Dan tiba-tiba selamat datang dan langsung membasmi atau menghabisi pria tersebut dengan mematahkan lehernya. Tetapi Shiraz CS itu malah memuji hal yang dilakukan oleh Slamet karena mereka mengiranya adalah salah satu dari pertunjukan tersebut ya. Jadi ya wow gitu loh, padahal asli. Mereka lanjut berkeliling untuk melihat aksi-aksi dari psikopat gila. Hingga mereka sampai merekam adegan demi adegan yang dilakukan psikopat gila tersebut guys. Mereka juga melihat wanita yang disembelih. Mereka juga bilang jika itu sangat nyata, tetapi mereka kembali hanyut dalam sebuah pertunjukan yang sangat mantap jiwa ini guys. Setelah mereka selesai melihat semua pembantaian, percangkulan, dan lain-lain, mereka lanjut berjalan-jalan di tempat itu. Ya karena Shiraz dan pacarnya itu sudah ngebet banget gitu ya. Shiraz dan pacarnya pun melanjutkannya di toilet. Dan terlihat Queen yang sedang mengintip atau ingin ikut ya dalam kenikmatan tersebut. Tapi bohong. Setelah selesai berkembang biak, pacar Shiraz pun ingin pergi untuk membeli ciu berserta dorongannya. Tiba-tiba Queen tersenyum di samping Shiraz dan Shiraz pun kaget. Queen pun langsung menyerang Shiraz hingga akhirnya mereka pun berkelahi. Karena Shiraz yang hobinya berkembang biak harus kalah dengan Queen yang hobinya membantai atau membunuh orang guys. Karena pacar Shiraz menunggu Shiraz begitu lama hingga mereka pun menyuruh teman-temannya untuk berpencar mencarinya. Mereka pun melihat Shiraz yang sedang dibawa oleh psikopat gila itu hingga mereka pun mengejarnya hingga di sebuah ruangan. Dan terlihatlah Shiraz yang sudah mati dan begitu banyak korban lainnya dengan mulut dan matanya yang dijahit. Mereka pun baru tahu bahwa Queen lah yang membunuh Shiraz dan mereka semua. Mereka pun berlari menjauhi ruangan tersebut untuk menyelamatkan diri guys. Saat keluar ruangan tersebut, mereka melihat dua temannya sedang santai dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di wahana tersebut. Hingga Slamet datang, ia pun mendatanginya. Namun Slamet langsung membantingnya pria tersebut sampai meninggoy. Hingga mereka pun berlari dengan panik hingga salah satu dari mereka terjatuh dan Slamet pun memukul pria tersebut menggunakan palu hingga ambiar kepalanya guys. Jedor. Namun lagi-lagi gerbangnya terkunci. Namun ada sedikit celah di pintu tersebut. Salah satu dari mereka pun berhasil tertangkap oleh Slamet dan langsung menghabisinya di tempat. Dan temannya hanya bisa melihat, namun mereka bisa keluar dari celah kecil itu untuk mencari bantuan di luar. Di perjalanan, pria yang berhasil kabur ini yang sedang mencari bantuan malahan dikira psikopat yang kabur dari rumah sakit jiwa itu. Sehingga polisi pun menembakinya. Untung saja tembakannya hanya terkena di lengan pria tersebut. Pria ini menjelaskan bahwa ada pembunuhan di wahana itu dan menjelaskan dengan ciri-ciri yang sama dengan psikopat yang kabur itu. Hingga polisi itu pun memberikannya pistol untuk berjaga-jaga. Dan tiba-tiba datanglah seorang pria. Pria itu ternyata Basli ya, yang tidak ikut masuk di wahana tersebut. Mending memilih di dalam mobil menunggu teman-temannya selesai. Dan teman Shiraz ini ya, dengan tololnya kembali masuk di wahana tersebut. Hingga dia melihat orang yang akan dihabisi oleh psikopat gila itu guys. Wanita ini pun langsung memukul psikopat tersebut dengan tabung oksigen. Psikopat itu pun marah dan hendak membunuh wanita itu. Hingga lelaki itu menusukkan gunting di kepala psikopat itu hingga mereka pun berkelahi. Dan mereka pun berhasil membunuh psikopat gila itu dengan cara dan bersama-sama guys.
Berpindah di tempat lain, terlihat Bob didatangi oleh Misno dan dia pun langsung mematahkan leher si Bob hingga Bob pun meninggal di tempat. Dan terlihat Dave yang panik karena melihat hal yang sebenarnya terjadi. Hingga Dave pun dibunuh juga oleh psikopat itu. Ya, gitulah ya, ngeri banget sih anjir kalau asli. Namun pengunjung itu malah senang dengan pertunjukan itu. Misno juga memberitahu atau menjelaskan bahwa pertunjukan atau pembantaian atau pembunuhan itu semua nyata, bukan rekayasa. Hingga polisi pun datang di tempat itu, namun polisi tersebut sangat melihat Misno psikopat gila itu melihat bahwa Misno adalah ayahnya. Jadi polisi ini adalah merupakan kakak beradik ya dengan Quinn. Jadi polisi dengan psikopat yang satu keluarga gitu guys. Dan terlihat salah satu polisi itu sedang menyelamatkan korban yang masih selamat. Namun tiba-tiba Slamet datang. Mereka pun sempat melawan Slamet dengan menancapkan pisau di pundak Slamet. Namun Slamet yang sangat kuat, mereka pun kabur. Dan mereka juga melihat psikopat yang sedang membawa mayat atau korbannya. Polisi pun langsung menembak psikopat gila itu sampai meninggoy guys. Seneng aku lihat kayak gini. Dan terlihat Misno yang sedang bertatapan dengan wanita polisi ini atau anaknya sendiri ya. Hingga polisi pun langsung menembaknya hingga Misno pun meninggoy di tempat. Dan terlihat psikopat gila yang suka memasak daging manusia yang bernama Yogi pun berhasil dilumpuhkan. Dan terlihat polisi yang sedang duel ya, akan duel dengan Slamet dengan membawa palu yang sangat besar. Namun sekali tembak Slamet pun tumbang guys. Di sisi lain dua saudara yang berbeda keyakinan atau akhlak ya, duel hingga mereka pun sama-sama harus gugur di medan pertarungan atau meninggoy di tempat situ lah guys. Di saat pagi hari, polisi pun datang ke wahana tersebut dan hanya mereka yang berhasil selamat dari pembantaian psikopat gila itu. Dan tiba-tiba Slamet pun datang dan kembali lagi membunuh pria tersebut. Karena heran ya, semua polisi pun hanya bisa terdiam melihat apa yang terjadi. Hingga salah satu polisi tersebut mengambil softgun dan menembaki Slamet dengan membabi buta. Hingga datanglah tim medis untuk mengobati korban yang luka-luka guys. Saat di perjalanan terlihat polisi itu mengeluarkan pisau di tangannya. Hingga wanita yang di sebelahnya pun teriak histeris. Terlihat mobil ambulan itu kecelakaan dan terlihat polisi wanita itu juga keluar dari ambulan itu guys. Namun itu adalah Quinn yang menyamar dengan muka saudaranya. Hingga kembali lagi Quinn pun berkeliaran dan film pun berakhir. Gimana guys filmnya guys? Gokil kan? Saat waktu yang sangat tepat untuk bersenang-senang karena malam itu adalah malam Halloween. Tetapi karena psikopat gila ini menjadi merubah segalanya. Merubah rumah bermain menjadi rumah yang sangat amat berbahaya tentunya guys. Tapi yang kurang menurut saya di film ini adalah saat psikopat-psikopat itu harus dikalahkan dengan mudahnya gitu loh. Jadi kurang greget gitulah ya. Dan seperti film psikopat lainnya, pasti ada salah satu yang kuat ya, yang bisa survive dan menyelamatkan dirinya agar bisa kembali lagi membantai dan seterusnya guys. Oke, jadi sekian alur cerita yang saya bawakan. Kalau kalian suka dengan film-film seperti ini, jangan lupa support dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa support juga dengan cara klik tombol subscribe di Film Asik-Asik biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Film Asik-Asik. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.